ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia pernah menggembala kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui kemarin dalam video yang telah lalu, itu rujukan atau referensi tentang sirah Nabi ini adalah terlengkap dan terpercaya dan otentik dibanding dengan sirah-sirah tokoh ataupun pembawa agama besar yang lainnya. Yang pertama, kita tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan atau diturunkan oleh Allah dengan dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sangat terhormat, keluarga yang sangat dihormati, keluarga yang sangat dihormati di antara kaum. Kabilah yang melahirkan Nabi Muhammad SAW adalah suku Quraisy. Dan ini dinyatakan sendiri oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya ini dan memilih, saya dipilih sebagai orang yang terbaik di antara makhluk-makhluknya. Jadi Rasulullah SAW ini dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sangat mulia, sehingga ketika seorang pembaharu atau seorang dai ini menginspirasikan kepada kita bahwa seorang dai itu apabila terlahir, apabila keluarganya adalah keluarga yang baik-baik, keluarga yang mulia, keluarga yang terhormat, maka potensi untuk sukses, potensi keberhasilannya adalah sangat bagus. Kita lihat Nabi Muhammad SAW mendapatkan tantangan-tantangan, mendapatkan hinaan dan pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika mereka menghadapi orang yang dihadapinya itu adalah orang yang mulia, orang yang terhormat di antara keluarga, maka orang-orang Quraisy dan orang-orang musyrikin angkat tangan dan mentok di situ. Oleh karena itu, saya mengatakan sebagai inspirasi dari apa yang kita pelajari dari biografi Nabi ini, bahwa seorang yang terlahirkan dari keluarga yang mulia, keluarga yang terhormat, maka potensi dakwahnya akan menjadi sangat sukses. Potensi sukses dakwahnya itu sangat kuat sekali. Saya tidak menafikan bahwa kalau seandainya dai itu dari keluarga atau dari keturunan, dari nasab yang katakanlah tidak mulia, katakanlah kurang terhormat,
itu saya tidak mengatakan bahwa dakwahnya itu tidak sukses. Kan juga banyak orang yang berdakwah, orang yang melakukan dakwah dan lain sebagainya, itu ternyata juga sukses. Tapi kesuksesan ini apabila didukung dari keturunan dan keluarga yang mulia, maka kesuksesan ini akan potensi suksesnya akan lebih besar. Dan itulah yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Yatim piatu itu artinya adalah tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Kita tahu dalam fakta sejarahnya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggal oleh ayahnya ketika ibunya Siti Aminah hamil 2 bulan. Kemudian setelah lahir dan setelah berumur 4 tahun, bapaknya pula meninggal dunia. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah seorang tokoh yang sangat dihormati. Semua orang tidak akan mungkin berani untuk memberikan memberikan perlawanan atau penghinaan atau pelecehan dan lain sebagainya kepada orang yang namanya Abdul Muthalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib, dan fakta sejarah ini menginspirasi kepada kita bahwa seorang dai, seorang muslim, seorang yang membawa pembaharuan, seorang pembaharu, itu adalah sangat berpotensi untuk sukses apabila pembaharunya sendiri itu merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kita tahu Rasulullah dari kecil tidak diasuh oleh ibunya. Betapa sakitnya ketika tidak diasuh oleh ibunya, ketika tidak diasuh juga oleh ayahnya. Ketika orang sudah dalam posisi atau dalam level, dalam tingkatan seperti itu, tentu saja dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, dirasakan oleh orang sekelilingnya, dirasakan oleh masyarakatnya, sosial kemasyarakatannya. Mereka akan merasa, Rasulullah SAW akan merasakan betapa kepedihan itu pun telah menimpa pada diri beliau. Kita lihat bahwa kalau seandainya kita tidak mempunyai perasaan, tidak punya hassasiyah, tidak punya rasa kemasyarakatan, maka sangat mungkin bahwa orang yang kita ajak itu kita ajak untuk mengikuti kita, itu akan merasakan saya lebih melarat daripada kamu, saya lebih sakit daripada kamu. Maka apalah artinya? Kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Ad-Duha kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alam yajidka yatimam fa'awa. Artinya, apakah Tuhanmu tidak mendapatkanmu dalam keadaan yatim, dalam keadaan tidak punya ayah dan tidak punya ibu? Fa'awa, maka Allah menolongnya atau melindungimu. Jadi fakta yang diungkap oleh Al-Quran ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan yatim, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Ini menciptakan atau mengesankan ke dalam diri kita semuanya bahwa beliau ini adalah sangat
sangat dalam perasaannya kepada apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kita tahu bahwa yatim, tidak punya ayah dan tidak punya ibu itu sangat sakit, sangat tidak sama dengan orang-orang yang lainnya. Jadi ketika seorang pembaharu, ketika seorang yang mengajak kepada Islam dan perasaannya begitu dalam, yaitu dia dalam keadaan yang memahami perasaan sakit yang paling dalam itu, beliau itu memahami dan merasakan. Maka dengan demikian dia akan menyampaikan kepada masyarakatnya dengan apa yang beliau rasakan, yang dirasakan oleh masyarakat itu kita ikut merasakannya. Ya sekali lagi, walaupun orang yang punya bapak dan punya ibu itu mungkin kita ada yang perasaannya atau tingkat perasaannya sedalam itu, mempunyai tingkat kepekaan sosial seperti itu. Tapi ketika hal itu dialami oleh seorang yang namanya Muhammad, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah mempunyai kepekaan tinggi terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Dan itu kita tahu sendiri bahwa dakwah yang diasuh, yang diemban oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dakwah yang sangat sukses. Kita tahu dalam 23 tahun hampir seluruh Jazirah Arabia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang ketiga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam fakta sejarahnya adalah diasuh atau dibesarkan di padang pasir di kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad ini adalah kampung yang masih alami, masih nature, masih natur, masih sangat indah sekali. Jadi beliau dibesarkan di tengah-tengah perkampungan yang sangat ini sekali, sangat luas. Kemudian dia melihat setiap pagi alam semesta itu, matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat, dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar di kampung ini, belajar menampakkan keberaniannya. Dalam usia yang 4 tahun atau 5 tahun, beliau sudah pandai menunggang kuda. Ini akan mempunyai efek atau mempunyai dampak yang serius kepada kesuksesan seorang dai itu. Kita lihat Nabi Muhammad SAW di situ juga, selain keterampilan, beliau juga belajar Bani Sa'ad ini adalah satu suku yang bahasa Arabnya itu masih asli, masih bahasa Arab yang paling dalam. Jadi beliau bisa mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang dilakukan atau didapatkan di kampung Bani Sa'ad ini, bahasa Arab Quraisy yang paling fasih, yang paling fusha itu adalah di kampung Bani Sa'ad. Rasulullah SAW belajar di situ. Kita lihat kata-kata atau mutiara kata yang kita dapatkan dari beliau sangat luar biasa, sangat dalam, sangat balik, mempunyai balaghah yang tinggi.
Ini adalah karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh beliau ketika berada di kampung Bani Sa'ad. Dan kita lihat sangat ini sekali, sangat banyak pepatah-pepatah beliau, umpamanya dalam hadis-hadis itu kita banyak dapatkan pepatah-pepatah beliau yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hidup di desa atau di kampung seperti Makkah Al-Mukarramah. Ini dari sini kita mengambil satu inspirasi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang fakta sejarahnya begitu, ini menginspirasikan kepada kita. Semakin orang itu melatih diri atau membiasakan dirinya dalam kejernihan, maka di masa yang akan datang pikiran-pikirannya dan apa yang diungkapkannya atau apa yang diajaknya itu sangat jernih pikirannya, akan sangat tidak terpengaruh dengan apa yang sedang berkembang di masyarakatnya, mungkin yang sudah rusak, sudah bejat akhlaknya dan lain sebagainya. Ketika pikiran seseorang itu dalam kejernihan, maka akan mengambil satu keputusan yang jernih pula, yang cocok dan yang pas dengan solusi yang ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, mungkin yang keempat, kita tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam fakta sejarahnya seperti diungkapkan beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada masa mudanya memelihara atau menggembala kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia pernah menggembala kambing. Kita tahu Nabi Muhammad dengan pengakuan dan ditanya oleh sahabat, "Wa anta ya Rasulullah?" "Na'am, wa ana." "Engkau juga wahai Rasul?" Dan dijawab oleh Rasulullah, "Benar, aku juga demikian, menggembala kambing." Kita tahu kambing itu adalah mempunyai sifat yang berbeda-beda dan hampir mirip dengan manusia. Ada yang maunya ke kanan, ada yang maunya ke kiri, ada yang nakal, ada yang mau menguasai dan lain sebagainya. Kira-kira yang dididikkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah demikian. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam adalah penggembala kambing. Nabi Isa alaihissalam adalah penggembala domba. Ini supaya tahu kemiripan apa yang dimiliki oleh manusia dari sifat-sifat yang bermacam-macam itu, supaya nempel, supaya masuk dan tetap di dalam hati seorang dai. Artinya kedalaman pengetahuan tentang berbagai macam sifat manusia itu beliau dapatkan ketika beliau menggembala kambing-kambing orang Mekah untuk mendapatkan upah dari penggembalaan kambing itu. Jadi terinspirasi pula kepada kita bahwa ketika pada masa kecilnya, ketika pada masa mudanya, seseorang itu sudah mengetahui berbagai macam sifat yang dimiliki oleh setiap manusia, setiap orang yang diajaknya, maka sangat berpotensi untuk berhasil. Jadi keberhasilan dakwah diantaranya adalah ketika kita memahami sifat-sifat dan ciri-ciri serta keberagaman yang dimiliki oleh manusia. Demikian yang saya sampaikan
Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menginspirasi bagi kita, para dai dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.